Wawancara dengan narasumber pertama yaitu Ketua DPC Partai Gerindra Boyolali, Bapak Aziz Aminuddin. Selamat siang Pak Aziz. Yang Ini kami dari mahasiswa Politeknik Agni Surakarta. Yaitu kami dari jurusan Teknik Mesin. Jadi tujuan kami di sini yaitu untuk mencari informasi terkait transparansi dan APBN dan APBD. Sebelumnya dengan kami untuk memperkenalkan diri, saya Marlon Davika Diraga dari Teknik Mesin. Saya Muhammad Hermawan sama dari Teknik Mesin juga. Saya Gregorius Silo Perdana Risanto dari Teknik Mesin. Saya Benedictus Graciana Andusura Saputra dari Teknik Mesin juga. Yang pertama untuk pertanyaan kali ini mungkin bisa dibacakan. Pertanyaan pertama itu bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD kepada publik? Oke. Selamat siang teman-teman. Ya, Untuk melaporkan tadi panggilannya Mas siapa? Miko. Mas Miko. Jenengan Mas? Bintang, Mas Bintang, Mas Miko, Mas Bintang jenengan? Silo. Mas Silo. Jenengan? Mas Nando. Mas Nandu. Mas Nandu, Mas Silo, Mas Bintang, Mas Miko. Niko. Mas Miko apa Niko? Miko. Niko. Oke. Jadi pertanyaan bagaimana mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana APBD kepada publik? Ya. Ini apa ada tahapan-tahapan Mas? Jadi kalau mekanisme pelaporannya itu satu website tentunya ada ya di masing-masing Pemda, Pemkot, bahkan provinsi, bahkan nasional pun di websitenya pasti ada. Jadi dilihat tentang pelaporan dari masing-masing kinerja, apakah pemerintahan daerah, provinsi ataupun pemerintahan pusat. Nah, yang perlu dipelototi itu adalah pelaporan itu dengan rencana. Dan sampai ada pelaporan tapi tidak tahu rencana, namanya pengumuman. Pelaporan itu kan tahu rencana, baru pelaporan ke opo kan gitu kan. Di misal mau jalan gitu kan ke mana, ke terminal gitu kan, itu perencanaannya, baru pelaporannya. Lewat mana-manaan lurus nanti belok kanan bisa gitu kan, lurus terus nanti sampai dengan terminal kan gitu. Jadi itu bisa dilihat di website. Yang kedua itu ada di pelaporan penganggaran di DPRD itu ya. Di DPRD itu setiap kegiatan anggaran gitu kan, pertanggungjawabannya mesti dilaporkan di laporan DPRD. Terus yang ketiga itu bisa dilihat di papan-papan pengumuman biasanya ya. Kalau di desa ini anak-anak muda gitu kan, lihat nanti tentang anggaran APBDes, anggaran pendapatan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa gitu. Itu menurut saya jauh lebih firm, karena barangkali setiap desa itu kan terpampangnya bisa diakses secara mudah gitu kan. Kalau misalkan kalau di kabupaten kan nggak ngerti nih tempat-tempat keramaian jenengan di kabupaten atau kota kan nggak tahu, tapi kalau desa itu mesti di kantor kepala desa gitu kan, itu mesti ada gitu kan. Nah mungkin di tingkat daerah ataupun provinsi ya itu kalau mau dipamerin kan nggak muat tuh. Nah itu lebih ke website. Tapi kalau di tingkat desa itu kan kecil kan, anggarannya kecil, sehingga kegiatannya kan kecil, itu bisa langsung dipampangin pakai spanduk besar itu, dan itu ada undang-undangnya gitu kan, ada bedanya ya terkait dengan pelaporan yang bisa dilihat secara umum kan gitu. Itu sih untuk masalah proses atau mekanisme pelaporan APBD kepada publik. Satu dengan website tadi, kemudian yang kedua dengan memakai lembaga pengawasan yang ada di DPRD gitu kan. Yang ketiga bisa diakses langsung dari papan-papan pengumuman. Itu sih jawabannya. Lalu yang kedua, apakah
Yang kedua, apakah ada teknologi atau sistem digital yang digunakan untuk memudahkan akses publik terhadap informasi anggaran? Ya tadi website Dari tadi. website tadi. Iya, website tadi. Itu semua orang bisa mengakses. Bisa. Tinggal websitenya nanti kan cari informasi websitenya namanya apa. Di kota ini websitenya apa, di kabupaten ini websitenya apa gitu kan. Tuh. Itu Oke. yang mengelola websitenya langsung pemerintah pusat atau Tergantung, kalau daerah ya daerah, kalau provinsi, kalau pusat itu. Lagi Untuk yang ketiga, upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memantau dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah? partisipasi publik itu amat diperlukan mas, gitu kan, termasuk dan wabil khusus mahasiswa tentunya yang tidak punya mahasiswa itu tidak punya tendensi atau tidak punya rasa maksud dan tujuan sesaat gitu kan gitu. Nah untuk apa yang dilakukan untuk istilahnya membuat partisipasi masyarakat itu mau gitu kan ya, untuk masuk itu ya rangsangannya adalah ya pengetahuan. Ketika masyarakat itu dirangsang dengan pengetahuan gitu kan ya, asas manfaat gitu kan, itu pasti akan terangsang. Itu satu. Yang kedua, dengan jenengan ya berpartisipasi, pengen atau biar ada keinginan untuk berpartisipasi untuk melihat atau melakukan pengawasan tentang APBD, satu rangsangannya ya tentu ada semacam ribet ya, ribet. Ya. Jadi contoh misalnya gini, ketika jenengan mau melakukan pengawasan di APBD tingkat kabupaten gitu, Ya. itu rangsangannya tergantung di masing-masing kabupaten atau kota ya programnya. Kalau kita itu rangsangan ribet, manakala jenengan misalkan ada menemukan sesuatu gitu kan, itu ke DPR kita kasih ribet. Kita memberikan masyarakat ini menemukan sesuatu masalah gitu ya, datang ke DPR, kemudian di situ jenengan bisa menunjukkan adanya potensi yang ada penyimpangan atau APBD, dia akan dapat ribet, satu ribet dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD gitu. Itu salah satu untuk rangsangannya. Yang kedua memang bukan dari orang lain tapi dari masing-masing individu masyarakat untuk membuat kabupaten kota lebih baik misalkan gitu kan, di tingkat paling rendah untuk membuat desa lebih baik misalkan, yaitu rangsangannya dari jenengan sendiri, yakni untuk membuat masyarakat atau desa atau kabupaten jauh lebih baik itu. Lalu misal nih Pak, jadi kita ada pembangunan di daerah, terus kita tuh lihat kayak wah ini kayak tidak sesuai sama anggarannya, itu kita lapor kemana? DPRD bisa Langsung ke DPRD? ya. Tampungannya masyarakat itu satu, itu inspektorat gitu kan, yang paling terendah pengawasan itu inspektorat. Yang kedua itu kan masih berkesinambungan di pemerintahan atau di eksekutif, kemudian sampean itu ke wakil rakyat dan DPR. Yang ketiga jangan ke KPK itu. Atau masih banyak lagi sih soal daerah dulu sebelum ke KPK, jangan bisa ke Tipikor Polres, yang bisa ke kejaksaan gitu kan. Pengaduan gitu kan. Kalau Tipikor, kalau tindak pidana korupsi kan tadi penyelewengan kewenangan misalkan, itu jenengan bisa mengadu tadi satu ke inspektorat gitu kan, yang kedua ke DPRD, yang ketiga jenengan ke Tipikor ya yang ada di Polres maupun Polda, kemudian yang ketiga itu jenengan ke kejaksaan itu. Lalu untuk mempersingkat waktu, ini pertanyaan terakhir berarti, bagaimana pemerintah provinsi memastikan transparansi dalam pengelolaan dana APBD? Lalu apa upaya yang telah dilakukan untuk memastikan dana APBD digunakan secara efektif dan efisien? Kalau provinsi barangkali saya tidak bisa jawab
jawab detail ya karena saya kan di tingkat daerah di kabupaten. Tapi mestinya sama, gitu kan, antara daerah provinsi dengan pusat itu untuk menjelaskan, memberikan gambaran, melaporkan secara utuh tentang APBD ya tadi website satu gitu kan. Yang kedua ke laporan anggaran kegiatan anggarannya itu ke DPRD. Kalau di daerah DPRD kabupaten, kemudian di provinsi DPRD provinsi gitu kan. Kalau ke pusat DPR RI kan gitu. Itu. Lalu untuk mekanisme penentuan perencanaan anggaran tadi bagaimana ya? Dan yang bertanggung jawab atas pelaporan kepada publik itu apa aja ya Pak? Kalau mekanismenya itu dibuat rancangan kegiatan dulu Mas. Jadi masing-masing OPD ya kepala dinas itu bikin rancangan kegiatan selama setahun. Baru menganggarkan kan gitu kan. Nah, anggaran itu nanti dibahas di DPRD. Oh, lagi kegiatan gerak jalan kok anggarannya sak miliar misalkan. Oh, enggak ini. Ya, ini dicorek misalkan gitu kan. Jadi nanti dalam kegiatan itu ada anggarannya itu dibahas di pengajuan daerah eksekutif, dibahas di DPRD itu. Nanti kalau sesuai menurut kita sesuai ya sudah kita akan memberikan persetujuan atas anggaran selama setahun kan gitu. Di tengahnya itu barangkali ada perubahan anggaran. Ketika ada tambahan anggaran ataukah tidak bisa melakukan anggaran. Tidak bisa melakukan kegiatan kan gitu kan. Tadi kegiatan sudah dirinci, anggarannya ada. Tapi selama setahun ada juga yang tidak bisa terlaksana atau tidak bisa tereksekusi kegiatannya itu karena suatu hal. Misalkan, oh ya mau mengadakan misalkan lomba panjat tebing misalkan. Ada bencana tebingnya ambrol gitu kan. Kan bisa terlaksana. Nah, itu ada nanti perubahan anggaran atau diparipurnakan. Lalu untuk dana yang belum tereksekusi tadi jadi dipindahkan atau tetap disimpan gitu ya? Dipindahkan dalam kegiatan yang lain. Ya. Cukup. Tambahan. Apalagi cukup. Wawancara dengan narasumber kedua yaitu dengan Pak Wawanto, mantan DPR dari fraksi PDIP Kota Solo. Dengan Pak Wawanto. Saya itu kenalkan, saya dulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kota Solo 2 periode, saya 10 tahun. Mengabdi di Kota Surakarta. Nah, kemarin sempat mendaftarkan bakal calon wakil wali kota Solo, tapi belum mendapatkan rekomendasi karena yang direkomendasikan hanya satu pasang, saya belum punya kesempatan ke sana, tapi sudah punya status bakal calon. Terus ya, 2 periode 5 tahun kali 2 tahun. Saya kuliah di S1 Hukum di Universitas Slamet Riyadi. Di sini. Di Unisri ini ada sejarahnya.
lulusan Unisri ini yang hukum ini banyak sekali yang menjadi pejabat, walaupun Unisri ya, tapi, banyak sekali yang menjadi pejabat, terutama di pengadilan. Kan yang nangani kasus Jawa Barat kemarin yang Kevin yang DPRD Solo yang Iya ya. itu di Jawa Barat itu temen tingkat saya satu tingkat jaksa tinggi. Jaksa tinggi berarti kalau di sini Semarang, karena Jawa provinsi itu jaksa tinggi. Lulusan Unisri juga, ajarinya juga lulusan Unisri. Oke, tidak tahu kenapa lulusan Unisri ini banyak yang berkarir di sana. Banyak yang bahkan teman-teman saya yang di Kejaksaan Agung banyak sekali yang di sana dan menjadi ya, pejabat lumayan. Berarti asli sini ya, asli Solo. Asli Solo, asli saya di sana, Rati Biro. Oh, di Biro. Di Biro, terus tinggalnya di sini. Di sini juga Rati Biro, tapi rumah saya yang asli di sana, orang tua saya pindah sini. Lalu punya kita pernah dulu kami berempat dari ADMI, sama saya Romi Hermawan dari jurusan teknik mesin. Dan mesin juga. Terus Nama saya Guru Silo Perdana Risanto dari Teknik Mesin juga. Teknik mesin juga. Saya Marlon Damiko Adirangga sama Teknik Mesin juga. Teknik mesin juga. Kalau saya Benediktus Grasana Nusura Saputra Teknik mesin dari juga. jurusan mesin konveksi. Ya. itu langsung saja. Di sini kan mengambil tema transformasi anggaran dana pada pembangunan daerah. Untuk pertanyaan pertama bisa dibacakan oleh teman saya Mas Miko. Yang pertama itu kita pengen tahu bagaimana cara kita untuk memantau atau mengetahui anggaran dana itu sudah sampai mana atau berapa jumlahnya itu melalui situs apa ya? Jadi cakupan mekanisme ya, Iya. berkaitan dengan mekanisme ini untuk pelaporan ya, Iya, laporan dulu ya, untuk laporan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah itu ada beberapa tahap ya, untuk pelaporan itu ada beberapa tahap. Yang pertama tahap pelaporan itu ada beberapa poin, diantaranya satu, pengelolaan keuangan. Pemerintah daerah itu mengelola keuangan sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sudah ditetapkan. Nah, penetapan APBD itu oleh siapa? Nah, anggaran itu dimulai dari perencanaan dari masing-masing OPD, penganggaran dari pemerintah daerah diajukan kepada DPRD masing-masing kota, kabupaten. Kalau di tingkatan Solo kan kota kan. Nah, di sana dibahas oleh antara tim anggaran pemerintah kota sama DPRD. Nah, contohnya misalkan pemerintah kota membuat perencanaan dan penganggaran pembangunan jembatan Tirtonadi misalnya. Ini salah satu aja contoh ya. Dengan nilai 3 miliar. Nah, ya juga. Nah, tim pemerintah kota punya tim namanya TAPD, tim anggaran pemerintah kota, membahas bersama DPRD setelah diajukan ke DPRD, dibahas bersama di situ. Kalau nanti itu realistis, anggaran pembangunan jembatan Tirtonadi itu volumenya sekian sama sekian, sesuai enggak anggaran yang diajukan oleh pemerintah kota ini ya.
dibahas di sana kalau udah sesuai, oh ya ini sesuai volume sekian dan sebagainya, ada kajian teknisnya sesuai. Akhirnya kalau sudah sesuai semua, akhirnya di situ terjadilah persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Gedok, kan banyak tuh itemnya. Namanya ini hanya satu contoh kasus saja. Digedoklah APBD tahunan. Tahunan itu jadi APBD setiap tahun dianggarkan dan harus melalui persetujuan bersama. Misalkan tahun anggaran 2005 kemarin, nah, itu harus sudah dibahas maksimal 1 bulan sebelum tahun anggaran berjalan. Itu harus sudah ada persetujuan antara pemerintah kota dengan DPRD. Di 1 bulan sebelum pelaksanaan, misalkan anggaran 2025 nih ya, kan dimulai Januari, berarti 1 bulan sebelum pelaksanaan itu sudah ada persetujuan bersama antara pemerintah kota dan DPRD. Itu mekanismenya. Ini nanti bisa dipelajari, bisa belajar. Ini mekanisme secara umum begitu. Nah, setelah persetujuan bersama masih ada tahapannya antara DPRD sama pemerintah kota kan sudah gedok nih persetujuan bersama. Oke. Masih ada tahap berikutnya yaitu evaluasi gubernur namanya. Nah, jadi kesepakatan ini masih dievaluasi, diajukan gubernur dievaluasi. Nah, kalau sudah dievaluasi, oke, tidak ada catatan apapun, tinggal pelaksanaan. Itu mekanismenya. Nah, pelaksanaan itu DPRD masih punya fungsi lagi, namanya pengawasan. Itu termasuk transparansi kan. Ya. Jadi walaupun pemerintah kota sudah menganggarkan, DPRD masih punya tugas mengawasi pelaksanaan dari jalannya anggaran yang mau dilaksanakan. Jadi pelaksanaan anggaran DPRD masih punya tugas pelaksanaan. Tuh. Terus Itu kalau boleh tanya Pak, itu tahapannya hanya sampai ke gubernur atau sampai ke tingkat kalau kota kabupaten ya? itu hanya sampai gubernur. Nah, evaluasinya sampai gubernur. Tapi pemerintah pusat bisa langsung memantau sekarang karena ada yang namanya SIPD. SIPD itu apa? Sistem informasi, saya agak lupa ya. Sistem informasi Itu web atau SIPD? Waduh, bisa diakses itu. Oh, bisa diakses. Bisa diakses oleh tapi ada kodenya sih, ada kunci yang dari pemerintah. Jadi untuk memudahkan penganggaran itu ada namanya sistem informasi anggaran daerah. Di Indonesia itu kalau mau bikin anggaran itu rekeningnya sudah di situ. Kode rekeningnya lepas dari situ ditolak. Nggak bisa. Nah, sedangkan di kota sendiri ada namanya sistem pengelolaan keuangan daerah atau SIPKD. Jadi penganggaran itu, oh misalkan saya mau nggarap jembatan di situ, rekeningnya sudah tertera di SIPD itu. Jadi, kalau tidak masuk di data rekening yang sudah disediakan itu ditolak oleh sistem. Sekarang sangat-sangat transparan makanya. Ya. Itu berarti dananya dari pendapatan daerah kota itu terus provinsi sama negara apa
Jadi gini, jadi APBD itu terdiri dari pendapatan asli daerah. Terus ada yang namanya dana alokasi umum, ada namanya dana alokasi khusus, ada dari transfer pemerintah pusat, ada dari pemerintah provinsi. Jadi untuk pendanaan itu APBD asli pendapatan asli daerah Kota Solo itu PAD-nya Kota Solo ini hanya di angka kurang lebih 1 T. Sedangkan APBD Kota Solo itu sudah 2,3 T. Nah, terus yang 1,3 dari mana? Nah, ini termasuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Terus ada yang namanya proyek-proyek strategis nasional. Nah, itu langsung dari kementerian. Kalau proyek strategis nasional itu tidak dilewatkan APBD, langsung dari kementerian. Contohnya apa? Dulu ini adalah proyek strategis nasional, jadi penganggarannya langsung sana. Pemerintah kota tidak punya kewenangan apapun untuk ngutek-ngutek anggaran itu. Tuh, lagi Untuk partisipasi publik atau masyarakat umum untuk memantau atau mengawasi pengelolaan anggaran daerah itu mungkin mekanisme seperti apa aja ya? Untuk partisipasi melibatkan- publik ya. Ya. Partisipasi publik, saya bertanya umum. Oh, ini partisipasi publik ya. Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi publik dalam memantau dan mengawasi pengelolaan anggaran daerah? Ini harus ada namanya edukasi dan kesadaran. Bagaimana membangun edukasi dan kesadarannya? Ada namanya pelatihan dan workshop tentang pengelolaan anggaran dan pengawasan. Yang untuk meningkatkan itu tadi ya. Ada namanya kampanye kesadaran publik melalui media sosial dan tradisional. Ada materi-materi edukasi tentang hak dan kewajiban warga negara. Terus tentang transparansi dan akses informasi. Nah, ini sekarang sudah disediakan. Tadi sudah saya sampaikan kan. Contohnya situs web resmi dari pemerintah daerah dengan informasi anggaran bisa dengan akses. Bahkan anggaran pemerintah kota Surakarta yang muncul semua. Nah, misalkan namanya portal transportasi anggaran yang disebutkan tadi, SIVD tadi. Terus akses terbuka tentang dokumen-dokumen itu sudah jangan bisa mengakses. Itu bisa diumumkan. Lama diumumkan itu lewat baik web maupun lewat media sosial. Anggaran pemerintah kota Surakarta berapa? Masing-masing itu sudah punya web juga. Misalkan di sekretariatan DPRD, webnya ada, media sosialnya ada. Terus ada namanya forum-forum diskusi baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, mahasiswa, kampus dan sebagainya. Ini akan menuju namanya transparansi. Itu yang apa,
bisa dilakukan tentang partisipasi publik. Lalu Pak, bagaimana pemerintah dapat memastikan transparansi dalam pengelolaan dana APBD tersebut? Upaya dari bagaimana pemerintah provinsi ya, Ya, Pak. Bagaimana pemerintah provinsi memastikan transparansi dalam pengelolaan dana APBD. Apa upaya yang telah dilakukan untuk memastikan dana APBD digunakan secara efektif dan efisien? Ini kan pertanyaannya ini. Nah, tak sedikit aja ya, nanti dengan kembangkan ya. Jadi transparansi sekali lagi ini dilakukan dengan satu, pengumuman anggaran, mengumumkan rincian anggaran dan belanja daerah melalui situs web resmi. Tadi sudah saya sampaikan. 2, laporan keuangan, menerbitkan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. 3, sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, tadi sudah saya sampaikan. Itu menggunakan sistem ini untuk memantau, jadi bisa dipantau dan mengelola keuangan daerah. Yang keempat, ada namanya papan informasi, bisa diakses di masing-masing OPD. Nah, terus akan terjadinya namanya akuntabilitas. Apa? Tadi sudah saya sampaikan juga, saya sudah rangkum di prolog saya tadi kan. 1, ada namanya pengawasan oleh DPRD kan. 2, adanya audit oleh BPK. Jadi setelah pelaksanaan anggaran itu setiap tahun juga diaudit oleh BPK. Di BPK bertanggung jawab. Iya, mengaudit. BPK itu mengaudit di masing-masing daerah, kabupaten, kota maupun provinsi. Setiap tahun anggaran setelah pelaksanaan semuanya diaudit oleh BPK. Dan itu nanti ada temuan-temuan dari BPK itu. Walaupun pemerintah masing-masing kabupaten itu sudah punya pengawas, namanya pengawas internal, itu namanya inspektorat. Jadi sebetulnya sudah dicegah oleh inspektorat. Oh, ini kurang begini, tapi kadang BPK itu berpendapat lain. Contoh nih, saya kemarin pelaksanaan workshop atau bimbingan teknis ini. Nah, ternyata ada penafsiran yang berbeda tentang aturan. Akhirnya BPK setelah pelaksanaan anggaran di Kota Solo melakukan audit. Nah, ternyata ada temuan, loh, ini sudah menurut pemerintah kota sudah sesuai kok, ini ada temuan. Ternyata beda penafsiran aturan. Contoh kasus kemarin kan sudah pelaksanaan ini. Nah, ternyata ada selisih anggaran. Nah, setelah terjadi audit BPK, ada temuan, ada selisih anggaran, bagaimana tindak lanjutnya? Ini bukan korupsi, bukan korupsi karena kan bukan faktor kesengajaan, tapi faktor kekeliruan. Ini harus mengembalikan. Bertanggung jawab mengembalikan. Iya. Contoh kasus kemarin saya di DPRD karena hasil temuan dari BPK ada lebih bayar walaupun nilainya kecil, misalkan 250 kali 3 hari, misalkan ada pelaksanaan itu, maka saya suruh membalikan, ya kita kembalikan. Ini contoh kasus yang saya alami kemarin waktu menjabat, kembalikan karena selisih bayar, namanya selisih bayar, walaupun itu bukan kesengajaan tapi hanya beda pandangan antara BPK dengan
pemerintah kota. Walaupun sudah ada aturannya sebetulnya, tapi hanya beda tafsir. Ya, karena sudah temuan ya harus bagaimana kita harus mengendalikan. Terus ada namanya efektivitas dan efisien. Yang kalian itu harus efektif dan efisien. Bagaimana bisa efektif dan efisien? Itu harus ada perencanaan anggaran. Sudah saya sampaikan kan, prolog saya bahwa sebelum pelaksanaan itu kita harus ada namanya perencanaan. Setelah perencanaan, penganggaran. Setelah dianggarkan, diajukan ke DPRD tadi, dasar prolog tadi. Barulah namanya persetujuan bersama. Terus ada namanya penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisien. Teknologi apa? Sekarang seperti tadi SIPSD kan sudah menggunakan teknologi kan? Karena kecanggihan zaman sekarang. Nah, setelah itu kan harus efisien, harus ada evaluasi juga dari kinerja yang sudah dianggarkan tadi. Terus ada namanya pengembangan kapasitas ya, untuk meningkatkan kapasitas dari aparatur itu sendiri ya, contohnya dengan adanya workshop, bintek dan sebagainya untuk memahami aturan-aturan dari pemerintah pusat maupun dari kementerian agar tidak terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, beda penafsiran. Makanya perlu adanya namanya workshop, perlu adanya bintek itu sebelum pelaksanaan. Jadi kalau pemerintah pusat itu mengeluarkan aturan dari kementerian maupun dari kepresidenan, itu harus kita pemerintah kota DPR juga harus mengadakan kajian dari peraturan perundang-undangan itu agar contoh-contoh kasus yang saya sampaikan tidak terulang terus. Ya. Terus masih banyak sih upaya-upaya lain ya, misalkan kita dengan LSM dan sebagainya untuk transparansi anggaran tadi. Jadi LSM bisa mengawasi, kita pun juga bisa mengawasi dari pelaksanaan APBD itu. Contoh, masa saya punya sebagai masyarakat punya hak pengawasan? Oh punya. Dengan misalkan udah ada proyek, jebol misalkan, dengan kesana, wah ini tidak, menurut saya tidak sesuai speknya. Nah, misalkan dengan punya data kan, data spek-spek daripada proyek itu kan, misalnya besinya ukurannya sekian kan, yang penting punya dasar kan. Besinya itu harus ukuran 20 kok ini hanya dikasih 18. Ya, bisa protes walaupun dengan masyarakat. Ini menurut data saya bahwa besinya itu ukurannya 20 kok ini hanya dikasih 18 atau 15. Dengan protes kepada pimpinan proyek. Misalkan dengan Anda siapa? Saya masyarakat biasa. Dengan ditolak misalkan, loh, masyarakat itu berhak mengawasi proyek dari pemerintah. Yang berhak mengawasi adalah masyarakat, DPRD, LSM dan sebagainya. Lembaga-lembaga itu misalkan dengan ikut kecurigaan itu boleh masuk ke sana. Jadi langsung ke mandornya aja bisa. Enggak sesuai ini campurannya, cor-coran ini semuanya ini harusnya 3 kali 4 kali 5 misalkan. Nah, untuk tingkat lanjutnya untuk menghadapi kasus seperti itu gimana?
Ini kan bisa lapor ke DPRD. Ini kan lembaganya pengawasan kan DPRD kalau kan ini. Bisa ke DPRD, bisa langsung ke aparat penegak hukum, nah, bisa ke kejaksaan, bisa ke kepolisian. Itu bisa. Izin bertanya Pak, terkait keakuratan dan ketepat waktuan tadi. Misal ada proyek yang mengalami pembengkakan dana dan keterlambatan pengerjaan dari estimasi yang ditentukan itu, apakah pemerintah juga akan menambahkan transparansi anggaran pembaruan yang terbaru kepada masyarakat atau bagaimana? Tidak, jadi anggaran yang sudah ditetapkan, misalkan 1 miliar pembangunan jembatan, 1 miliar ya karena sudah dilelang kan melalui sistem lelang. Sekarang kan namanya siapapun yang mempunyai spesifikasi untuk melakukan pelelangan proyek itu bisa. Nanti setelah lelang tentukan pemenangnya. Pagu anggaran dari pemerintah itu 1 miliar, terus dilelang. Otomatis ada rasio lelang kan. Rasio lelang misalkan PTA berani melelang dengan pagu anggaran 1 miliar, mereka berani melelang 800 juta. Diloloskan. Lolos 800 juta. Ya sudah kerjakan 800 juta. Bisa nggak mereka menambah anggaran dari 800 juta itu? Itu pertanyaan kan nggak bisa. Karena kamu sudah berani melelang 800 juta dengan proyek dengan pagu anggaran 1 miliar. Dan terus yang 200 juta kemana? Ya. Padahal sudah dianggarkan pemerintah kota 1 miliar, ternyata dilelang hanya ketemu 800. Yang 200 juta otomatis kembali ke kas daerah. Nah, kembali ke kas daerah. Jadi yang pelaksanaan hanya 800 juta. Belalah kontraktornya dengan 800 juta orang dadi. Ya. Itu resikomu. Oh, jenenge borong kan resikomu. Ya. Nah, kadang ada pemborong curang misalkan, wah pokoknya dengan speknya tadi misalkan semennya 3 tak kasih 2 campurannya dan sebagainya. Nah, maka di situ fungsi pengawasan. Terus speknya semen. Nah, karena boleh badi toh, misalkan seperti kalau untuk gawian kan. Iya. Ya dia caranya nyolong-nyolong tadi. Speknya dikurangi. Nah, kalau speknya dikurangi, kita kualitasnya menurun. Kita berhak untuk pengawasan protes. Nah, nanti harus dikerjakan ulang, bongkar. Kalau tidak sesuai speknya kita bongkar. Nah, terus masalah waktu, ya, keterlambatan dari proyek. Apakah pemerintah kota berhak menegur? Oh, berhak. Bahkan kena denda itu nantinya. Persentasenya berapa? Jadi kalau misalkan proyek 100 hari harus selesai, lebih dari 100 hari memang ada sih untuk pengajuan namanya mengundur waktu. Nanti terjadi kesepakatan paling ada 1 kali kalau nggak salah. Misalkan, wah ini saya perkirakan saya harus minta mundur untuk penyelesaian proyek 2 minggu misalkan. Saya perkirakan ini tidak selesai nih dengan tenggat 100 hari, minta mundur sebelum
sebelum kena denda dia minta mengajukan pengunduran waktu, itu bisa, hanya pengunduran waktu. Nah, setelah pengunduran waktu mereka belum selesai juga, ya akhirnya kena denda per hari dendanya, cuman prosentasenya saya lupa, per hari dari nilai proyek. Contohnya yang baru ngetren Yoglo ya, Yoglo itu kalau tidak selesai kemarin, kemarin itu per hari dengan pagu anggaran sekian kurang lebih kena 1 miliar kurang lebih per hari. Itu nanti dendanya masuk ke kas Ya, ke kas daerah. Kalau itu kas pemerintah pusat karena APBN kan. Baik, dendanya masuk, bukan di per orang yang ya, masuk ke kas negara. Itu kalau keterlambatan. Tapi sekarang ini memang ya kenapa masih banyak berita korupsi? Ya, walaupun sudah dengan ketatnya begitu masih ada celah-celah. Ya ini sebetulnya perilaku. Ya lebih ke perilaku perorangan. Ini saya contohkan saya itu gua paling antipati memang korupsi. Makanya waktu saya jabat DPRD tidak pernah bersentuhan dengan yang namanya proyek. Saya menghindari bersentuhan dengan proyek, itu sangat riskan. Jadi kalau sudah di luar kita mau ikut tender dan sebagainya tidak masalah. Tapi selama kita menjadi pejabat dulu pengawasannya ketat, tapi masih banyak celah itu ya karena perilaku. Di Indonesia ini memang banyak sudah mengakar warisan zaman Orde Baru. Iya. Jadi sudah terlanjur mengakar. Untuk mengurangi itu cukup sulit. Walaupun KPK itu sudah sangat gencar melakukan baik edukasi dan sebagainya. Dan satu-satunya murah pamer ya, satu-satunya DPRD angkatan saya kemarin yang punya sertifikat dari KPK hanya saya. Itu sertifikat itu Pendidikan kan, ada pendidikan pelatihan dari KPK kan, yang lulus kemarin dapat sertifikat angkatan saya itu hanya saya, lulus pendidikan KPK tentang korupsi, kesadaran korupsi dan sebagainya. Korupsi bukan berarti harus merugikan keuangan negara tok loh ya. Iya. Dengan contohnya yang lagi viral itu Hasto Kristianto, itu tidak merugikan keuangan negara. Suap itu termasuk korupsi. Tapi sebenarnya DDT Harun Masiku dhewe adikku suapan supaya aku bisa jadi pejabat kan. Kan tidak merugikan keuangan negara. Jadi, jenengan bisa juga kena korupsi. Kampus jenengan juga bisa kena korupsi. Misalkan bayarannya jenengan, ada nganggo bayaran karo pihak kampus kok nggo karo rektore nggo poya-poya, kudune nggo bangun nggo operasional kok nggo poya-poya pribadi. Itu ya korupsi namanya. Walaupun itu merugikan keuangan kampus kan. Contoh-contoh. Ya, mungkin cukup acara Ya nanti
kembangkan sendiri. Jadi saya kan hanya poin-poinnya dari mulai bagaimana menyusun anggaran APBD, termasuk transparansinya bagaimana sekarang, terus publik itu bisa mengawasi apa tidak, nanti dengan kembangkan sendiri. Tapi poinnya itu ya. Di sini kami mengajak Bapak untuk kampanye kepada anak muda ini untuk menghindari sikap atau perilaku korupsi. Iya, saya cuma anak-anak memang harus ada pendidikan anti korupsi sejak dini. Sebetulnya apa ya? Di tingkat lingkungan agama, pendidikan agama pun sebenarnya sudah diajari kok itu. Oh aku nek jika barangnya uang itu dosa misalnya. Ya, Sebetulnya sudah ada itu sebetulnya. Jadi tinggal bagaimana sih perilaku itu. Perilaku kita ini menyadarkan masyarakat bahwa oh itu bukan hak saya, seharusnya saya tidak mau melakukan itu. Nah, disinilah tingkat kesadaran secara umum bangsa Indonesia ini masih lemah. Nah, kenapa korupsi ini merajalela? Ya, karena hukumannya tidak sebanding. Inilah budaya Indonesia, ewo kok ewo. ya. Yang mengakibatkan masih terjadinya korupsi di Indonesia karena ewo kok ewo. Wah, korupsi, wah, barang di proses hukum, aku bisa ya tahu nulungnya kuwi piye ya akhirnya budaya ewo kok ewo tadi. Profesional. Itu terjadi apalagi orang Jawa. Misalnya ngomong pekewo tok, lah tak hukum mati aku pekewo, ya tak hukum sekian tahun aku pekewo dan sebagainya. Nah ini memang harus ada kepastian hukum, penegakan hukum yang adil. Nah, misalkan 200 triliun misalkan, udah perampasan, seharusnya ada perampasan aset ini kan belum diketok ini oleh DPR. Dawedi nek Iya. aset itu dimiskinkan Dawedi, perampasan aset kan ini menjadi perdebatan. Nah, seharusnya itu harus dilaksanakan kalau memang memberantas, memang harus ada hukuman yang seberat-beratnya. Ya umpama hukuman mati karena kita manusia itu seumur hidup dan dia tidak bisa melakukan. Seumur hidup ya seumur hidup tenan ya, namanya kasus korupsi itu surah namanya remisi atau gerasi dan sebagainya, khusus untuk tindak pidana korupsi ya, itu harus ditegaskan. Indonesia untung masih terjadi tadi budaya ewok-ewok tadi. Makanya ya jenengan ini yang penerus kedepannya, walaupun jenengan teknik ya harus tahu tentang hukum. Nah, teknik kurang tahu tentang hukum, aku ya ngaku kan. A few moments later. Cukup sekian dari kami berempat sini.